Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah tiba pada pembacaan dalam kitab Yosua pasal yang ke-21. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ada satu bagian yang penting yang kita bisa jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Kita membaca Yosua 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ya, ada satu firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan memenuhi setiap apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Ada terjemahan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang saya bacakan demikian. Tuhan menepati setiap janjinya kepada umat Israel. Tidak satupun yang tidak ditepatinya. Ya, hari ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menepati setiap apa yang dijanjikannya. Karena itu kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dengan satu tema, tak pernah ingkar janji. Kita berbahagia, bersyukur punya Tuhan yang selalu memenuhi setiap janjinya. Tuhan yang menepati setiap janjinya. Tuhan yang tidak pernah lupa, tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Yosua pasal 21 ini berisi keterangan tentang pembagian kota-kota. Dari ayat 1 sampai 42 berisi tentang pembagian kota yang akan diduduki, akan ditempati oleh bangsa Israel ketika mereka sudah ada di tanah yang dijanjikan, ya. Karena itu kita akan melihat bagaimana ini merupakan kegenapan dari janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji memberikan negeri untuk mereka duduki, dan itulah yang kemudian juga ditepati, tidak diingkari, dipenuhi kepada bangsa Israel, ya. Apa yang dapat kita lihat bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada bangsa Israel? Yang pertama, ada janji untuk memberikan negeri untuk diduduki. Mari kita lihat Yosua pasal 21 ayat 43 berkata demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ya. Tuhan sudah memberikan janji bahwa Dia memberikan negeri untuk diduduki oleh bangsa Israel. Bahkan janji itu sudah diberikan mulai dari Abraham. Kita lihat Kejadian pasal 13. Ini adalah kali pertama saat janji itu diberikan. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Janji bahwa Tuhan akan memberikan negeri untuk diduduki sudah dimulai diberikan kepada Abraham. Bahkan kita melihat kembali Ulangan 12 ayat 10 juga mencatat janji tersebut. Ulangan pasal 12 ayat 10. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki. Sampai di situ. Jadi ada satu catatan bagaimana Tuhan tidak pernah ingkar janji. Artinya Dia sanggup memenuhi, menepati apa yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel untuk mendapatkan negeri itu benar-benar dipenuhi. Kedua, Tuhan memenuhi janji kepada bangsa Israel untuk memberikan keamanan. Kita kembali ke Yosua pasal yang ke-21 tadi.
pada ayat yang ke-44 saya bacakan bagaimana Tuhan memenuhi apa yang Dia janjikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel benar-benar Tuhan berikan, Tuhan tepati. Ya, Yosua 1 ayat 13 pun mencatat hal yang sama. Saya bacakan Yosua 1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ada satu peristiwa yang tercatat dengan sangat istimewa dalam Yosua pasal 21. Bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel benar-benar ditepati, benar-benar digenapi. Ya, karena itu dalam Yosua 21 ayat 45 tadi kita dapat membaca dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi, tidak ada yang tidak ditepati. Dia tak pernah ingkar janji untuk semua hal yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, itu sebabnya sama seperti kepada bangsa Israel, kita pun hidup oleh janji-janji Tuhan. Ya, kita pun dalam kehidupan dalam dunia ini, kita dalam perjalanan hidup dunia ini, kita pun menerima janji-janji Tuhan. Suratan 2 Petrus 1 ayat yang keempat mencatat demikian, saya bacakan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu Saudara, kita pun hidup oleh janji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pun juga punya pengalaman sama kepada bangsa Israel. Ya, mereka terima janji Tuhan dan menerima kegenapannya. Kita pun mari kita belajar untuk melihat bahwa janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu sesuatu janji yang penting dan berharga dalam kehidupan kita. Mari kita pun juga belajar untuk hidup di dalam janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Mazmur 12, saya ingin mengajak kita membaca. Mazmur 12 mencatat bagian yang penting tentang janji Tuhan. Mazmur 12 ayat 7 dan 8a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat 8a, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Janji yang murni artinya janji Tuhan itu tulus, tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Ketika Tuhan memberikannya, Dia sungguh ingin kemudian menggenapinya. Mazmur 18 ayat 31 berkata demikian, Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Tuhan itu menjadi perisai, menjadi pertolongan, menjadi perlindungan dalam kehidupan kita. Karena itu kalau hari ini kita membaca bangsa Israel mengalami kegenapan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan? Janji itu melibatkan dua pihak. Yang memberikan janji dalam hal ini Tuhan, dan kita yang menerima janji Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima janji Tuhan? Yang kita harus lakukan adalah yang pertama, terima janji Tuhan dengan sukacita. Ulangan 26 memberikan kita catatan bagaimana kita bisa belajar dari teladan yang dicatat di Ulangan pasal 26 ayat yang ke-17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Kita belajar dari kitab Ulangan, ada satu pedoman. Kita sebagai pihak yang menerima janji. Yang pertama, terima janji Tuhan dengan sukacita. Bagaimana caranya kita menerima janji Tuhan? Kita terima janji Tuhan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah janji-janjinya. Kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu kembali dalam gerakan 2N. Kita menaikkan doa kita, dan yang kedua kita menantikan firman.
Menantikan firman artinya kita baca firman, merenungkannya sampai kita mengerti firman. Ya, jadi Bapak Ibu terus baca firman sampai kita menerima janjinya. Yang kedua, bukan hanya menerimanya, bukan hanya kita membacanya, tetapi menyimpan janjinya di dalam hati kita. Seperti Mazmur 119 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-10 memberikan kita, ayat yang ke-11 mencatat demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan janji Tuhan itu sama dengan kita mengingatnya, kita mengucapkannya, kita menghafalkannya. Itu sebabnya dalam kalender doa yang Bapak Ibu juga miliki di rumah, ada banyak janji Tuhan yang sudah dituliskan dalam doa. Waktu kita mendoakannya dengan membacakan ayat tersebut adalah kita sedang mengingat janji Tuhan, kita mengucapkan janji Tuhan, dan kita sedang menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari lakukan gerakan 2N ini. Kita bukan hanya sekedar mengucapkan doa begitu saja, tapi kita sedang menyimpan janji Tuhan dalam hati kita dengan cara mengingat, mengucapkannya, menghafalkannya. Yang ketiga, kita bukan hanya menerima, menyimpan, tetapi menanti janjinya dengan tetap penuh kesetiaan. Mazmur 25 ayat 10 memberi catatan demikian. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tetap setia berpegang pada janji Tuhan. Artinya kita menantikan janji Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik karena Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Hanya kadang kita perlu sabar menunggu waktunya Tuhan menggenapi setiap janjinya. Jadi terus berpegang pada janji Tuhan meskipun kita mungkin masih harus bersabar menunggu waktunya. Hari ini kita sudah belajar satu teladan yang istimewa. Karena itu mari pegang dalam kehidupan kita janji Tuhan dan tetap menanti dengan setia. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Bagian A saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadilah anak-anak Tuhan yang akan terus berpegang pada janji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang menerima janjinya, menyimpan janjinya, menanti janjinya dalam hidup kita, kita pun akan mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mendapatkan, merasakan, menerima kegenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Di akhir doa saya akan kembali membacakan doa dari kalender rohani dan Bapak Ibu juga dapat mendoakannya bagi diri pribadi, keluarga dan sanak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap janjimu. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang selalu sanggup untuk memenuhi setiap janji yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu tolong kami menerima janjimu dengan percaya. Kami belajar untuk terus mengingatnya, menyimpannya dalam hidup kami. Bahkan kami terus menantikan dengan setia kegenapan janjimu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Supaya kami jadi umat yang menyukai janji-janji Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan, dan mengalami kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati dalam seluruh apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Biarlah janji Tuhan itulah yang menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan kemudian Engkau mengangkat dalam kemuliaan-Mu. Engkaulah gunung batu, dan Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang selalu suka dekat Allah. Kiranya kami menaruh tempat perlindungan pada-Mu Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya, dan hidup kami dapat menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah tak pernah ingkar janji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin.